Saudara-saudara sekalian, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selamat sore, selamat beribadah di dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, jika sore hari ini Tuhan masih berkemurahan kepada kita bisa datang beribadah dan melayani Tuhan semua hanya oleh karena belas kasih dan kemurahan Tuhan. Kita akan segera memulai ibadah kita sore hari ini. Kita bawa segenap hati dan kehidupan kita kepada Tuhan. Mohon penyucian dari Tuhan supaya ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Kita akan mengawali dengan suatu pujian dari nyanyian rohani nomor 143, Sucikan dan Kuduskan Hati Ini. Nyanyian rohani 143. Dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Dan kuduskan. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Untuk jiwa rohku serahkan padamu, tinggikan nama-Mu. Doa membuka saya serahkan kepada Bapak-Bapak. Ya Tuhan, tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami bisa beribadah melayani Tuhan pada kesempatan sore malam hari ini. Terima kasih, oh semua hanya karena kemurahan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sebab kami percaya di dalam ibadah pelayanan semacam ini sungguh-sungguh janji Tuhan yang double akan dinyatakan dalam hidup kami. Baik untuk hidup sekarang, Tuhan tolong kami. Masa depan yang indah Engkau tolong sampai hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Engkau Tuhan. Hanya kami dapatkan dalam ibadah pelayanan yang berkenan kepadamu. Namun kami mengakui banyak kekurangan kami, kelemahan kami, ketidaklayaan, ketidakmampuan kami untuk menaikkan ibadah pelayanan yang berkenan. Ampunilah dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa roh-Mu yang suci, mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat, kaum muda remaja baik yang ada di sini di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, di Jalan Suprapto 2 ABC Medan, di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi kami Tuhan, untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami, menggunakan mulut untuk memuliakan Engkau Tuhan. Gairahkan kami supaya hadirat-Mu nyata
di tengah kami. Urapi kami juga Tuhan dalam kesaksian-kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan, sungguh-sungguh adalah uluran tangan Tuhan menjamah kami, mengadakan mujizat di tengah kami sekalian. Jangan ibadah ini kering tanpa arti. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih, terima kasih. Saudara-saudara yang masih dalam perjalanan, sertai lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur tinggalkan Tuhan, Tuhan tarik kembali, jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua. Demikian Tuhan, Engkau tolong yang sedang memanfaatkan libur keluar kota, luar pulau dan lain-lain. Engkau tetap jaga, lindungi, sertai mereka sampai tiba kembali di Malang untuk kembali beribadah melayani Tuhan. Tuhan beri kebenaran, ketaatan kepadamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mohon belas kasih-Mu Tuhan. Engkau tolong kami semua. Lindungi kami, gedung gereja, peralatan, kendaraan, saluran internet dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih, mohon belas kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita menggunakan waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita sekalian untuk kita menaikkan segala pujian hanya bagi Tuhan sebagai pengakuan, juga sebagai ucapan syukur untuk kasih setia dan kemurahan Tuhan yang sudah kita alami dalam kehidupan kita sekalian. Kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian suplemen atau nyanyian tambahan nomor 64, Tuhan Hadir. Kita akan menyanyikan pujian ini dengan kita sama-sama bangkit berdiri. Suplemen 64, Tuhan Hadir. Bermasuk hatinya, jadikan kenyataan.
kita menaikkan pujian kepada Tuhan dengan ucapan syukur yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita akan merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita sekalian. Kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian rohani nomor 344. Tuhan Allah hadir di sini. Nyanyian rohani nomor 344. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masukkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Puji Tuhan, kita dapat merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan hanya di dalam rumah Tuhan, yaitu di rumah penggembalaan. Kalau kita menjadi kehidupan yang tergembala dengan benar, dengan baik, sungguh-sungguh kita akan merasakan kasih dan kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita sekalian. Kita lanjutkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian rohani nomor 43. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Nyanyian rohani 43. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Dan menikmati
kuasanya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya. Puji Tuhan, silakan kembali. Selanjutnya saya memberikan kesempatan bagi saudara-saudara kaum muda remaja yang ingin menyaksikan cinta kasih dan kemuliaan Tuhan. Tempat di depan disediakan bagi saudara untuk menyaksikan segala sesuatu yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan saudara untuk kemuliaan dan keagungan nama Tuhan, juga untuk menjadi berkat bagi kita sekalian. Kita nyanyikan pujian ini. Yang mau bersaksi silakan segera maju ke depan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Kalau kasih dan kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita, maka kita hidup di dalam kasih dan kuasa Tuhan, mendatangkan suatu kebahagiaan, ketenangan, damai sejahtera di dalam kehidupan kita sekalian. Kita lanjutkan pujian kita selanjutnya, tetap dari nyanyian rohani, kita menyanyikan nomor 288, Allah kita besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil baginya. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Allah kita besar, mari kita sama-sama. Allah kita besar, yang sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji-Nya, marilah kita sembah-Nya, oh haleluya, besarkan nama-Nya.
Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji-Nya, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Sekali lagi, Allah besar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji-Nya, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Tuhan, silakan. Kasih Allah begitu besar dalam kehidupan kita sekalian. Karena kasih Allah sanggup untuk mengampuni, menebus dosa kita. Apapun dosa kita. Bahkan dosa yang paling puncak sekalipun, kejahatan dan kenajisan. Kasih Allah lewat pengorbanannya di kayu salib mampu untuk menebus dan melepaskan kita. Demikian juga kuasa Allah besar dalam kehidupan kita melalui kuasa firman-Nya, yaitu firman pengajar yang benar dalam urapan roh yang suci, sanggup untuk menyucikan, mengubahkan dan membaharui kehidupan kita, terlebih hati kita. Kita lanjutkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian suplemen nomor 31. Dia sanggup. Suplemen nomor 31. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kita lanjutkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian suplemen 49.
Mujizat itu nyata. Sementara kita menyanyikan pujian ini, vokal grup dipersilakan untuk mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Mujizat itu nyata. Suplemen 49. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagi-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagi-Mu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Lalu melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada
Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Puji Tuhan, sebentar kita akan menerima firman Tuhan. Bagian yang terpenting yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita, itu sebabnya kita mempersiapkan hati kita, sebab hati akan menjadi sasaran Tuhan untuk sebagai tempat penaburan benih firman Tuhan. Kita akan bersama nyanyikan dari nyanyian rohani nomor 6, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Nyanyian rohani nomor 6. Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, kita akan sama-sama bagi berdoa. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Saat ini dalam hadirat saat ini, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman
Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku mengerti firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya firman-Mu adalah penolong kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu sanggup untuk menolong kami dari segala masalah kami. Firman-Mu sanggup Tuhan untuk menguatkan kami menghadapi keadaan apapun di dunia. Firman-Mu sanggup untuk menyucikan, mengubahkan hidup kami. Catatlah kami sampai kami sempurna seperti Engkau Tuhan. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu pada malam ini. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, di Jalan Suprapto 2 ABC Medan, di dalam negeri, luar negeri, dimanapun kaum muda berada semua, urapi Tuhan untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata pada malam ini firman dan Roh Kudus adalah uluran tangan Tuhan, jamahan tangan Tuhan atas kami semua. Engkau mengadakan mujizat, Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami Tuhan. Dan kami tidak akan pernah ragu mengangkat dua tangan kami kepadamu Tuhan. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, menyerahkan masa depan kami dalam tangan-Mu, menyerahkan studi kami, pekerjaan kami, masalah-masalah kami, bahkan menyerahkan setiap denyut nadi kami hanya dalam tangan belas kasih kemurahan-Mu. Sungguh-sungguh kami bahagia dalam tangan-Mu, kami mengalami jaminan kepastian dari Tuhan untuk pemeliharaan hidup sekarang, masa depan yang indah sampai hidup kekal bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau tidak pernah menipu kami, biar kami tidak ragu sedikit pun terhadap pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua dimanapun kami berada. Kami percaya kuasa-Mu sama bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Kaum muda lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada-Mu dimanapun berada juga. Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah dalam satu pengajaran benar. Kembali ke Alkitab supaya kami menjadi satu tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepada-Mu. Dalam nama
Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita kembali dalam Injil Lukas pasal 6. Secara keseluruhan Lukas 6 ini menunjuk tentang kebenaran. Ya. Secara keseluruhan Lukas pasal 6 menunjuk tentang kebenaran. Ya. Manusia berdosa sudah kehilangan. Manusia berdosa sudah kehilangan kemuliaan, kesucian dan kebenaran Tuhan. Manusia berdosa sudah kehilangan kemuliaan, kesucian dan kebenaran Tuhan, sama dengan kehilangan gambar dan teladan Tuhan. Kehilangan gambar dan teladan Tuhan sama dengan telanjang. Sehingga diusir dari Taman Eden. Diusir dari Taman Eden ke dalam dunia yang penuh kutukan. Dan menuju kebinasaan selama-lamanya. Itulah nasibnya manusia berdosa. Sudah kehilangan semuanya. Kehilangan kemuliaan, kesucian, kebenaran Tuhan. Kehilangan gambar teladan Tuhan. Kehilangan telanjang. Dan sehingga diusir dari Taman Eden dan ke dalam dunia ini, sehingga hidup dalam kutukan sampai menunggu kebinasaan selama-lamanya, menuju kebinasaan selama-lamanya. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau mengasuh manusia yang telanjang. Tuhan mau mengasuh manusia yang telanjang, terkutuk dan binasa untuk kembali, supaya kembali kepada gambar teladan Tuhan, kembali kepada kebenaran, kesucian, kemuliaan Tuhan. Kembali pada gambar teladan Tuhan. Sehingga kembali ke Taman Eden. Kembali lagi ke Taman Eden. Bahkan sampai masuk kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Ya, Tuhan tidak mau manusia yang diciptakan ini terkutuk, susah payah, lalu binasa. Tuhan mengasuh manusia telanjang. Manusia telanjang ini saja. Manusia terkutuk, binasa, diasuh, dibimbing. Supaya kembali pada kebenaran dulu. Masuk kebenaran, baru kesucian, baru kesempurnaan. Kembali pada gambar teladan Tuhan, kembali ke Taman Eden. Sampai hidup kekal selama-lamanya di Yerusalem yang baru. Kerajaan surga yang kekal. Nah, dalam Lukas 6, ada 7 hal yang diasuh oleh Tuhan. Ada 7 hal yang diasuh oleh Tuhan. Dalam Lukas 6, ada 7 hal yang diasuh oleh Tuhan. Nah, 7 itu sempurna. Jadi manusia yang sudah telanjang ini, yang sudah terkutuk, binasa, mau dikembalikan pada kesempurnaan Tuhan, kemuliaan Tuhan. 7 hal yang diasuh oleh Tuhan di dalam Lukas 6. Kita sudah berada pada yang terakhir, yang ke-7. Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Perjalanan hidup diasuh oleh Tuhan. Mulai dari tubuh, jiwa, roh diasuh, perbuatan, akal, hati diasuh. Terakhir perjalanan hidup, kaki diasuh. Perjalanan hidup diasuh oleh Tuhan. Kaki itu perjalanan hidup diasuh oleh Tuhan. Itu kaki. So, ya. Nah, Tuhan kita baca Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Di atas batu. Ya. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Tidak bisa dibangun lagi, binasa selamanya. Jadi di sini Tuhan mengasuh atau membimbing perjalanan hidup kita
supaya masuk dalam pembangunan rumah yang rohani atau pembangunan tubuh Kristus yang sempurna seperti teladan Tuhan. Ya, ini jadi Tuhan mengasuh perjalanan hidup kita, membimbing perjalanan supaya masuk dalam pembangunan rumah rohani sama dengan pembangunan tubuh Kristus seperti teladan Tuhan. Seperti teladan Tuhan. Ya. Pembangunan tubuh Kristus, sebab nanti ada pembangunan Babel yang akan dibinasakan. Makanya perjalanan hidup ini harus diarahkan kepada pembangunan tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang sempurna seperti teladan Tuhan. Ya. Jadi di dalam dunia ini ada dua macam pembangunan rohani. Ya. Pembangunan di bidang rohani. Yang pertama, pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, mempelai wanita untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai. Yang kedua, pembangunan tubuh Babel, kejahatan, kenajisan yang sempurna untuk dibinasakan selama-lamanya. Jadi cuma ada dua pembangunan di bidang rohani. Ada dua pembangunan rohani. Di dalam dunia ada dua macam pembangunan rohani. Jadi yang pertama pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Tubuh itu istri, mempelai wanita. Kepala itu Yesus suami, mempelai pria. Jadi pembangunan tubuh Kristus yang sempurna sama dengan mempelai wanita surga yang siap untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Hidup kekal, kembali ke Firdaus, hidup kekal bersama dia. Tapi yang kedua yaitu pembangunan tubuh Babel. Itu pembangunan tubuh Babel. Mempelai wanita setan. Itu kejahatan dan kenajisan yang sempurna. Untuk dibinasakan selama-lamanya. Ya cuma dua ini. Makanya Tuhan mau mengasuh kita untuk perjalanan hidupnya jangan salah. Jangan menuju Babel. Tapi menuju pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Rumah rohani. Seperti teladan Yesus sendiri. Seperti teladan Yesus. Tadi. Yohanes 2 ayat 19 sampai 21. Yohanes 2 ayat 19 sampai 21. Injil Yohanes pasal yang ke-2 ayat 19 sampai 21. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Nah, ini teladan Tuhan, membangun tubuh Kristus. Jadi ini teladan Tuhan. Di sini ada pembangunan bait Allah 46 tahun dan pembangunan bait Allah 3 hari. Jadi pembangunan bait Allah 46 tahun itu pembangunan bait Allah secara jasmani dengan sistem Taurat, dengan sistem Taurat. 46, 4 itu loh batu pertama, 4 hukum. 6 itu loh batu kedua, 6 hukum. 46 itu 10 hukum Allah, hukum Taurat. Secara Taurat. Dan hanya untuk bangsa Israel. Jadi pembangunan bait Allah selama 46 tahun itu sama dengan pembangunan bait Allah secara jasmani. Ya, dengan sistem Taurat. Dan hanya berlaku untuk bangsa Israel. Bangsa kafir tidak boleh masuk. Bangsa kafir tidak boleh masuk. Nah, itu sebabnya Yesus katakan, rombak bait Allah ini. Dalam 3 hari aku akan membangunnya. Nah, sedangkan pembangunan bait Allah dalam waktu 3 hari. Bagaimana bisa bangun gereja seperti ini 3 hari? Pembangunan bait Allah 3 hari itu sama dengan pembangunan bait Allah secara rohani. Pembangunan tubuh Kristus dengan dasar korban Kristus, sistem kemurahan. 3 hari itu Yesus mati, dikubur, 3 hari kemudian dia bangkit. Jadi pembangunan bait Allah selama 3 hari sama dengan pembangunan bait Allah yang rohani, pembangunan tubuh Kristus. Pembangunan tubuh Kristus dalam sistem kemurahan, ya, di mana bangsa kafir boleh masuk di dalam. Dalam sistem kemurahan, korban Kristus. Di mana bangsa kafir boleh masuk di dalam.
Tadinya kita tidak boleh beribadah. Tapi sekarang karena korban Kristus 3 hari itu Yesus mati, kemudian dikubur 3 hari dia bangkit, itu korban Kristus. Bangsa kafir boleh masuk di dalam. Jadi dasar dari pembangunan tubuh Kristus, pembangunan bait Allah rohani, pembangunan tubuh Kristus, pembangunan rumah rohani itu adalah korban Kristus sama dengan batu tadi, batu karang. Itu Yesus. Korban Kristus, batu karang. Ya, jadi dasar dari pembangunan rumah rohani atau pembangunan tubuh Kristus adalah korban Kristus. Sama dengan batu karang. Yesus itu batu karang. Ya, ini korban Kristus, batu karang. Itu ya. Nah, Yesus harus taat sampai mati di kayu salib. Yesus harus taat. Dengar-dengaran sampai mati terkutuk di kayu salib. Supaya menjadi dasar yang kuat. Batu karang. Yesus harus taat dengar-dengaran sampai mati terkutuk di kayu salib. Untuk menjadi dasar yang kuat. Batu karang. Dasar yang kuat. Batu karang. Dari pembangunan tubuh Kristus. Ya, dasar yang kuat. Batu karang. Dasar yang teguh. Batu karang. Dari pembangunan tubuh, sehingga tidak rubuh oleh apapun. Nah, ini dasarnya. Yesus harus mati 3 hari itu. Yesus harus taat sampai mati di kayu salib. Untuk menjadi dasar yang kuat, yang teguh, batu karang. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Sehingga tidak rubuh oleh apapun juga. Tidak hancur oleh apapun. Dasarnya kuat. Batu karang. Korban Kristus Yesus yang sudah taat sampai mati terkutuk. Dia tidak salah. Dia tidak berdosa. Dia berbuat baik. Dia mengadakan mujizat menolong orang. Tapi dia harus mati terkutuk di kayu salib. Dia mau karena dia taat dengar-dengar. Untuk menjadi dasar yang kuat. Dasar yang teguh. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Sehingga tidak rubuh oleh apapun juga. Tidak hancur oleh apapun juga. Nah, sekarang bagaimana supaya kita mendapatkan dasar batu karang yang teguh. Batu. Tadi orang mendirikan rumah di atas batu tidak hancur. Sekarang pertanyaannya bagaimana kita bisa mendapatkan dasar batu karang yang teguh atau korban Kristus. Nah, bagaimana supaya kita bisa membangun rumah di atas batu bukan di atas tanah. Membangun rumah di atas batu. Bagaimana kita bisa mendapatkan dasar batu karang yang teguh, korban Kristus. Nah, supaya rumah rohani tidak roboh. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, Yesus tadi taat. Sampai mati kita juga harus taat. Lewat sistem penggembalaan. Itu jawaban. Lewat sistem penggembalaan. Sama dengan menjadi domba-domba yang taat dengar-dengaran. Yesus taat sampai mati di kayu salib itu 3 hari. Dia mati, dia bangkit untuk menjadi dasar dari pembangunan tubuh Kristus. Dasar yang teguh, batu karang, batu tadi di atas batu atau batu karang. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan dasar yang teguh atau batu karang, korban Kristus, batu karang teguh. Nah, lewat sistem penggembalaan. Sama dengan menjadi domba-domba yang taat dengar-dengaran. Menjadi domba-domba yang taat. Nah, ini lewat sistem penggembalaan. Yaitu kita menjadi domba yang taat dengar-dengaran. Kita harus selalu berada di kandang penggembalaan. Nah, itu sistem penggembalaan. Yaitu kita harus menjadi domba-domba yang taat dengar-dengaran. Kalau tidak taat rubuh. Kalau kaum muda tidak taat rubuh. Ya, kalau orang tua yang benar bilang kamu gini-gini tidak taat rubuh. Kalau firman Tuhan bilang, gembala bilang dia tidak taat rubuh. Tinggal tunggu waktu, satu waktu rubuh. Dan celakanya kalau sudah tidak bisa dibangun lagi, hebat kerusakan tidak bisa dibangun lagi, hancur. Binasa, harus taat. Perhatikan baik-baik. Ini dasar yang kuat. Bagaimana kita bisa menemukan dasar yang kuat. Dasar yang teguh, dasar batu karang yang teguh, korban Kristus. Jawabannya lewat sistem penggembalaan. Yaitu kita harus menjadi domba yang taat dengar-dengaran dulu. Itu. Dan kita harus
Selalu berada di kandang penggembalaan. Ruangan suci. Kandang penggembalaan dalam tabernakel itu ruangan suci. Ya, tabernakel ini kerajaan surga yang dilihat oleh Musa di Gunung Sinai. Kemudian Tuhan perintahkan Musa, buatlah surga di bumi. Itulah tabernakel. Jadi ibadah kita, sistem tabernakel mencontoh di surga. Ada yang namanya ruangan suci. Tabernakel itu seperti gereja ini. Ada halamannya, ada pintu gerbangnya, ada pintu kedua, kemudian ruangan suci tempat saudara duduk, dan ada ruangan maha suci. Ada tabut perjanjian. Ini sekarang podium, tempat hadirat Tuhan. Ada pintu lagi di sini. Nah, sekarang kita tergembala di ruangan suci. Harus selalu berada di kandang penggembalaan. Ruangan suci. Dulu 3 macam alat. Pelita emas, meja roti, mezbah dupa. Sekarang ketekunan dalam 3 macam ibadah. Ketekunan dalam 3 macam. Mulai pelita emas. Itu ketekunan dalam ibadah raya, kebaktian umum. Nah, ini. Jadi kalau kita mau menemukan batu, supaya rumah kita ini dibangun di atas batu karang yang teguh, korban tidak rubuh, yaitu lewat sistem penggembalaan. Kita harus taat dengar-dengar. Jadi domba yang taat jangan melawan. Kalau melawan rubuh. Melawan rubuh. Gitu. Ya, tinggal tunggu waktu. Orang yang tidak taat itu melawan rubuh. Tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu waktu. Tidak usah diikut-ikut kita. Kalau ada orang tidak taat, tidak usah didorong-dorong. Tidak usah. Rubuh sendiri. Dan tidak bisa diperbaiki lagi. Dan kita harus selalu berada di kandang penggembalaan. Ruangan suci. Ketekunan dalam 3 macam. Pelita emas, ketekunan dalam ibadah raya, kebaktian umum. Nah, di sini kita menerima firman Allah. Setiap kebaktian umum, kita menerima firman Allah. Ya, pelita, firman Allah yang menerangi kehidupan kita. Kita menerima firman Allah yang menerangi kehidupan kita. Kebaktian pelita emas, ibadah minggu, ibadah raya, kebaktian umum termasuk kaum muda. Kita menerima firman Allah bagaikan pelita, menerangi kehidupan kita di tengah kegelapan dunia. Dunia ini sudah gelap semua. Dosa-dosa, puncaknya dosa sekarang gelap. Kita butuh terang. Nah, dengar firman, bagaikan pelita yang menerangi kehidupan kita di tengah dunia yang sudah gelap gulita. Di tengah dunia yang sudah gelap gulita. Jadi ini dalam kebaktian umum ibadah raya kita menerima firman Allah yang menerangi perjalanan hidup kita. Boleh. Perjalanan hidup kita di tengah dunia yang sudah gelap gulita. Itu saja. Kemudian ada alat kedua, meja roti sajian. Itu ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci, pendalaman Alkitab. Diperdalam sama dengan menggali. Kalau menggali lebih dalam, digali lagi tanah lebih dalam. Betul ya? Nah, tadi menggali tanah sampai menemukan batu. Kalau tidak digali tanah tidak bisa menemukan batu. Nah, ini bagaimana caranya kita bisa menemukan batu. Dasar batu karang yang teguh, korban Kristus. Lewat sistem penggembalaan. Taat dengar-dengaran dulu. Kemudian kita harus selalu berada di kandang penggembalaan. Ketekunan. Nah, kita terima firman yang menerangi perjalanan hidup kita. Supaya tidak nabrak sana, nabrak sini. Dengar firman di kaum muda. Masalah apa saja? Gelap. Kerja gelap. Korupsi. Bisa nabrak korupsi. Kalau berdagang gelap. Kalau tidak ada firman bisa jual barang palsu. Bilang asli. Asli nih. Padahal palsu. Nipu. Sekolah nyontek. Nah, kalau tidak ada terang. Perjalanan hidup tabrak sana, tabrak sini. Wah, kayak mobil tabrak-tabrak penyok. Semua penyok itu apa? Nah, itu suatu. Apa semua? Hancur semua, rusak semua. Rusak. Dalam hal jodoh juga. Nah, kalau tidak ada firman, tabrak sana, tabrak sini. Nah, hati-hati ya. Nabrak-nabraknya sekarang di internet. Nabrak-nabrak. Seringkali kita Facebook, internet nabrak, tidak tahu siapa nabrak. Nah, itu. Ya babak belur. Janganlah. Terima firman yang menerangi perjalanan hidup kita di tengah dunia yang sudah gelap gulita. Ayo diterangi firman. Diterangi.
Saya tidak melarang saudara kerja, tapi diterangi firman. Ini kerja apa? Kerja apa? Diterangi firman. Kalau kerjanya apa? Wah, kok nyerempet boleh? Menyerempet dosa, ya janganlah. Diterangi firman. Sekolah, apa saja saya doakan, asal terang. Jodoh, saya senang. Om bukan tidak senang-senang kalau sudah waktunya Tuhan. Tapi diterangi. Harus terang. Jangan yang gelap-gelap itu. Diterangi oleh firman. Nah, supaya kita tidak terbentur oleh apapun juga. Tidak jatuh, tidak terbentur. Tidak tertabrak oleh dosa-dosa itu. Dan lain sebagainya. Kemudian diperdalam kebaktian pendalaman Alkitab. Perjamuan suci tadi menggali dalam-dalam. Nah, ini perlu pendalaman Alkitab hari Kamis di sini. Kalau di WR Supratman 4 Surabaya hari Senin penting. Kenapa harus pendalaman? Ya menggali dalam-dalam. Kalau mau menemukan batu ya harus gali dalam-dalam. Kalau tidak mau gali mana bisa menemukan batu. Tanah terus. Kalau didirikan di atas tanah, wah bisa. Nggak ada batunya ya hancur rumah itu. Ya, semoga kita. Jadi ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab perjamuan firman Allah lebih digali lagi, diperdalam lagi, sama dengan lebih digali lagi, diperdalam lagi, sama dengan lebih digali lagi, Jadi jangan heran loh, Om, kalau di sini kalau kebaktian umum kitab Wahyu, Fatsal 1 ayat 15 loh, hari Minggu itu sudah, loh kok Kamis lagi Om, digali lagi, diperdalam lagi. Nah, kaum muda juga diperdalam firman-Nya. Kok Lukas 6 terus diperdalam. Ya, diperdalam. Digali lagi. Lewat bagaimana? Kalau mau dalam menggali lewat membuang tanah. Kalau digali tapi tanahnya dikembalikan lagi. Cerek, cangkul. Cerek, kembali lagi. Ya enggak dalam-dalam. Betul. Nah, gali, buang jauh-jauh. Jangan dekat-dekat, nanti kurang. Ini buang jauh-jauh. Kalau perlu panggil truk, kirim. Siapa membutuhkan tanah? Nah, iya kan? Begitu ya kalau membangun. Kirim truk. Jangan balik lagi ya tanah, selamat tinggal. Nah, itu. Begitu. Jadi kebaktian pendalaman Alkitab itu. Lebih digali lagi, firman Allah diperdalam lagi, lebih digali lewat membuang tanah. Tanah itu kotoran. Tanah itu kotoran-kotoran dosa itu. Ya, kotoran-kotoran dosa. Kotoran-kotoran dosa. Ayo, semua saja kotoran-kotoran dosa dibuang sampai puncaknya dosa kenajisan. Dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba itu dosa. Puncaknya dosa makan minum, dosa kawin, dosa apa saja. Mulai dari dosa nyontek, dosa sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum, kawin mengawinkan. Makan minum, merokok, mabuk, narkoba. Kawin mengawinkan, dosa seks dengan berbagai bentuknya. Saja, nah itu diperdalam lagi, digali. Kalau domba memama biak, diperdalam itu sama dengan digali, diperdalam itu memama biak. Masuk di sini, keluar lagi. Masuk lagi, nah, itu diperdalam. Mengerti ya? Kalau soal dasar, gali, buang tanahnya. Gali, buang tanah. Gali, buang tanah. Buang kotoran-kotoran. Buang kotoran-kotoran. Dosa-dosa. Jadi artinya kita mengalami penyucian dari dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Itu firman Tuhan. Bekerja. Gali lebih dalam. Gali lebih dalam. Kemudian satu lagi alat yaitu mezbah dupa emas. Ketekunan dalam ibadah doa penyembahan. Ketekunan dalam doa penyembahan. Nah, kalau sudah tadi lihat saya makan, keluar lagi di mama biak, makan lagi, keluar lagi sampai akhirnya menjadi sari-sari makanan. Firman Allah menjadi tabiat dalam kehidupan kita. Firman Allah menjadi tabiat dalam kehidupan kita. Artinya tabiat Yesus menjadi tabiat dalam kehidupan kita, yaitu taat dengar-dengaran sampai daging tak bersuara lagi. Tabiat Yesus, tabiat firman.
Firman Allah menjadi tabiat dalam kehidupan kita. Sama dengan tabiat Yesus menjadi tabiat kita. Yaitu taat dengar-dengaran. Kalau Yesus taat sampai mati, di kayu salib, kita taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara lagi. Itu sama dengan menemukan dasar batu. Waktu Yesus taat sampai mati, wah dia menjadi batu dasar. Dasar batu yang kuat. Korbannya itu menjadi dasar batu karang yang kuat. Saat kita taat dengar-dengaran sampai daging tak bersuara, di situ kita menemukan batu. Amin. Menemukan batu. Kita menemukan dasar batu karang yang teguh. Korban Kristus. Ya, menemukan dasar batu karang yang teguh, korban Kristus. Semoga kita bisa mengerti. Nah, di situ kita bicara dasar dulu. Saya membangun tubuh Kristus, rumah Allah yang rohani dengan dasar 3 hari. Korban Kristus, batu karang yang teguh, korban Kristus. Yesus taat sampai mati terkutuk. Dia tidak salah, tapi harus taat sampai mati supaya dia menjadi dasar. Nah, supaya kita menemukan dasar, memiliki dasar batu karang supaya bangunan kita tidak rubuh. Nah, itu mari lewat sistem penggembalaan. Taat dengar-dengaran, selalu berada di kandang sampai dengar firman, menerangi hidup kita, jangan terbentur-bentur. Saya dengan dosa-dosa diterangi, ya, diterangi hidup. Kemudian memama biak, diperdalam, tanah-tanah dibuang, mulai disucikan sampai firman Allah menjadi tabiat dalam hidup kita. Tabiat Yesus menjadi tabiat kita, yaitu taat dengar-dengaran sampai daging tak bersuara. Itu kita sudah menemukan dasar batu karang yang teguh. Batu karang, korban Kristus. Nah, kalau bangunan rumah, dasar bangunan, ya dasar fondasi, batu. Kalau tubuh Kristus itulah hidup kita. Tubuh Kristus itu rumah Allah yang rohani, dasarnya batu. Kalau tubuh Kristus itulah kehidupan kita, dasarnya mana? Yang dibawa dari kehidupan kita ini, yang dibawa mana? Kaki. Ngerti? Kaki. Jadi kalau dasar bangunan, rumah Allah yang rohani, bangunan itu dasarnya batu. Kalau tubuh Kristus itu kita ini, kehidupan kita, dasarnya kaki. Jadi dasar dari bangunan, dasar dari bangunan rumah rohani, tubuh Kristus sama dengan kaki kita. Kaki kita. Dasar dari bangunan rumah rohani sama dengan kaki kita. Nah, ini yang mau diasuh oleh Tuhan. Kaki kita. Galatia 5 ayat 1 dan 6. Ya. Galatia 5 ini kaki kita harus berdiri di atas korban Kristus. Kaki kita berdiri di atas batu. Ya. Ini batu karang yang teguh, korban Kristus. Galatia 5 ayat 1 sampai 6. Galatia pasal yang kelima, ayat 1 dan ayat 6. Galatia 5, ayat 1, saudara baca di rumah terus, ayat 1 dan seterusnya ya. Kita baca dan 6, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. 6, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, al bersunat atau tidak bersunat, tidak mempunyai suatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi dasar dari bangunan sama dengan kaki kita. Ya. Nah, kaki kita, dasar bangunan adalah batu karang yang teguh, korban Kristus. Berarti kaki kita harus berdiri di atas batu karang yang teguh, korban Kristus. Artinya tadi kaki kita harus dibebaskan dari perhambaan dosa. Kaki kita harus berdiri di atas batu karang yang teguh, korban Kristus. Artinya kaki kita harus dibebaskan dari perhambaan dosa oleh Kristus lewat korbannya, oleh Yesus lewat korban. Kaki kita harus dibebaskan, dimerdekakan, dibebaskan dari perhambaan dosa oleh Kristus lewat korbannya. Sehingga kaki kita bisa berdiri teguh
di atas iman dan kasih. Tadi di ayat 6. Ya, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Berdiri teguh di atas iman dan kasih, itu batu karang. Iman dan kasih juga batu karang. Korban Kristus juga batu karang iman dan kasih. Nah, ini bebas, harus bebas. Jadi kalau kita punya dasar bangunan benar, yaitu batu karang yang teguh, itulah korban Kristus, kita berdiri di atasnya, maka kaki kita ini dibebaskan dari perhambaan dosa. Dibebaskan dari perhambaan dosa, sehingga kita bisa berdiri teguh, dibebaskan dari perhambaan dosa oleh korban Kristus, oleh Kristus lewat korbannya, korban Kristus. Sehingga kita bisa berdiri teguh di atas iman dan kasih, batu karang, korban Kristus. Iman dan kasih, itu batu karang. Artinya, bagaimana Om? Kaki ini dibebaskan dari perhambaan dosa. Kaki dibebaskan dari perhambaan dosa. Kaki berdiri teguh di atas iman. Di atas iman dan kasih. Artinya kita hidup dalam kebenaran. Kita hidup di dalam kebenaran. Kita hidup di dalam kebenaran dan berpegang teguh pada pengajaran yang benar. Kita hidup dalam kebenaran dan berpegang teguh pada pengajaran yang benar. Ayat 7 sampai 9. Galati 5 ayat 7 sampai 9. Dahulu kamu berlomba. Ayat Galati 5 ayat 7 ya. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Nah, ini. Jadi hidup dalam kebenaran dan berpegang teguh pada firman pengajaran. Jangan diombang-ambing oleh ajaran palsu, gosip-gosip dan jangan. Jangan. Lem Pinel perhatikan juga. Nanti saudara terjun di luar, banyak gosip-gosip di situ. Sehingga banyak kali murid-murid tidak berpegang teguh lagi pada pengajaran yang benar. Ikuti gosip-gosip itu saja. Kita harus, kalau kaki kita berdiri, kita punya dasar batu karang, kaki kita berdiri di atas batu karang, kita harus lepas dari perhambaan dosa dan berdiri teguh di atas iman dan kasih. Ini batu karang. Iman dan kasih. Artinya, kita hidup dalam kebenaran dan tetap berpegang teguh pada pengajaran yang benar. Jangan sampai diganggu, diombang-ambing oleh ajaran palsu dan gosip-gosip yang tidak baik. Ini Rasul Paulus menghadapi sidang jemaat Galati. Siapa yang ngajak-ngajak kamu? Nah ini istilahnya ya, di sini saku ya. Ajakan untuk tidak menuruti. Nah itu. Nanti Lem Pinel perhatikan. Saudara lulus dari sini diterjunkan, banyak yang ngajak-ngajak begini, ngajak begitu, ngajak. Jangan mau. Tetap pegang pengajaran yang benar. Kaum muda juga. Dimanapun berada banyak yang ngajak-ngajak. Kaum muda ini banyak yang ngajak-ngajak. Saya ngajak berbuat dosa banyak. Ayo gini-gini, ayo aduh jangan cuma gitu gini-gini. Ngajak-ngajak, jangan mau. Itu gosip-gosip yang tidak baik. Ajaran-ajaran palsu. Ayo, apa saja tuh, di bidang apa saja, semua macam-macam. Macam-macam. Kalau kaum muda mode, pakaian, banyak yang ngajak, kamu kolot, ini pakaian. Ukurannya bukan tidak boleh mode. Ukurannya sesuai firman atau tidak. Ukurannya itu. Kalau sudah tidak sesuai dengan pengajaran yang benar, jangan. 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 Itu berarti sudah goyah. Goyah. Lem Pinel juga diajak fellowship sana. Kalau ukurannya bukan, cuma satu yang hebat. Enggak. Ukurannya pengajaran benar. Kalau sudah bukan pengajaran benar, tidak sama, beda. Jangan. Itu sudah goyah. Sudah goyah. Mau rubuh, sebentar lagi rubuh. Sudah goyah. Kalau dasar tidak kuat, rubuh. Orang kakinya tidak kuat, suruh jalan, suruh lari. Wah, tidak usah. Tidak usah lari, sudah rubuh. Tidak kuat. Banyak yang ajak-ajak gitu. Hati-hati, ajakan. Rasul Paulus sampai menangis. Sampai menangis betul. Di sini. Menghadapi sidang jemaat Galatia ini. Menangis. Seperti orang
sakit bersalin. Dia bilang, nangis apa yang ngajak kamu? Menangis. Ajakan-ajakan. Dalam ibadah, hati-hati. Kaum muda diajak ibadah, oh itu loh begini, ada pestanya, ada ininya. Ayo, jangan. Kalau tidak sesuai dengan pengajaran, jangan. Bukan dilarang, oh cuma di sini yang bagus. Tidak. Ditimbang. Ditimbang, dicocokkan dengan firman pengajaran. Kalau tidak cocok, jangan. Untuk apa? Coba saudara, 1 tambah 1, 2. Ada yang bilang 1 tambah 2,1. Sudah jawab 2,1. Masa mau? Unas. Tidak lulus. Jangan mau. Jangan coba-coba. Ya tidak apa-apa. Ya tidak lulus. Sama dengan yang rohani. Loh ini sudah tidak sama. Hawa. Tuhan bilang semua buah pohon di taman boleh kau makan. Ular bilang tidak boleh. Tuhan bilang boleh. Cuma yang satu tidak boleh. Ular bilang tidak boleh. Yang satu yang boleh. Loh. Kalau mau coba-coba. Wah coba-coba. Ya mati dia binasa. Mengerti? Jangan coba-coba. Perkara jasmani aja kita tidak berani coba-coba. Apalagi perkara rohani. Kalau perkara jasmani coba-coba 2 tambah 2. 1 tambah 1 2,1. Tidak lulus bisa diulangi. Sekarang masih bisa apa? Upers. Persamaan. Masih dapat ijazah. Nah kalau yang rohani tidak ada hair. Tidak ada hair. Mengerti? Kalau sudah rubuh habis. Diajak berbuat dosa. Cuma sedot 1 kali kok. 1 kali aja. Ya. Gak apa-apa, tes itu berani ini, tes 1 kali. Entah rokok, entah narkoba, cuma 1 kali kok. Gak apa-apa, enggak pusing kok. Jangan coba-coba. Banyak yang ajak-ajak untuk tidak hidup benar. Jangan ada banyak yang ajak-ajak untuk tidak pegang ajaran yang benar. Terus lewat gosip, lewat ajaran palsu, lewat gosip. Hati-hati. Hati-hati ya. Semoga Tuhan menolong kita berdiri teguh di atas iman dan kasih, di atas korban Kristus, di atas batu karang. Itu artinya hidup dalam kebenaran dan pegang teguh pengajaran. Dan hidup ayat 13 sampai 15. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan untuk sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tapi jika kamu saling menggigit, saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membina. Saling mengasihi. Saling mengasihi. Lihat tubuh saya. Lihat tubuh saudara, tubuh saya. Semua harus benar. Kalau tidak benar, coba tangan saya ada di paha sini. Tidak benar. Coba bagaimana? Tubuh itu normal enggak? Nah, normal. Susah. Coba tangan saya 2 di sini. Paha saya di sini. Bagaimana kira-kira? Harus benar semua. Hidupnya benar, pengajarannya benar. Amin. Komandonya benar. Harus. Pengajaran itu komando. Sudah benar tangannya. Komandonya salah. Pukul dahimu. Pukul. Mati. Lama-lama. Mengerti? Mengerti? Nah, terus saling mengasihi. Nah, coba lihat. Ada yang marah-marah. Mata. Tidak ada. Saling mengasihi. Pelan. Sampai begini. Saling mengasihi. Tidak ada yang saling menghantam, saling ini. Saling ngerasani, saling tidak. Ada merasani. Kupingku jelek sekali. Tidak ada. Biar jelek. Enggak ya. Lihat. Katanya jelek. Enggak kok bagus. Tidak ada yang. Jelek sekali. Tidak ada. Saling mengasihi. Nah itulah kaki berdiri di atas. Amin. Nah ini pembangunan tubuh Kristus. Punya dasar yang kuat batu karang. Hidup benar, pengajarannya benar. Pengajarannya benar. Hidupnya benar, ibadahnya benar, semua benar. Nikahnya benar, pengajarannya juga benar. Komandonya juga benar. Pegang teguh. Dan saling mengasihi. Saling mengasihi. Saling tolong menolong, saling mengasihi, saling memperhatikan, saling tolong menolong. Ya kan? Kalau ada yang gatal, tolong. Di mana? Saling tolong menolong, saling mengingat satu dengan yang lain. Itu saja. Semoga kita bisa mengerti. Itu semua. Nah, kemudian satu lagi, kehidupan kita dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau berdiri di atas iman dan kasih. Saja. Ayat di bawahnya Galatia 5 itu. Saja.
Galati 5, kembali ke Galati 5. Nah, kalau sudah berdiri, hidup benar, pengajaran benar, saling mengasihi, maka kita dikuasai oleh Roh Kudus. Di mulai ayat 16 itu saku, hidup menurut daging atau roh. Nah, kalau sudah dasarnya benar, batu karang, korban Kristus, kaki kita berdiri di situ. Hidup dalam kebenaran, pengajaran benar, dan saling mengasihi. Maka seluruh perjalanan hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Dikuasai oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus. Dikuasai oleh Roh Kudus. Paling bagus dikuasai oleh. Seluruh kehidupan kita dikuasai oleh Roh Kudus. Bukan daging lagi. Dikuasai oleh Roh Kudus. Prakteknya. Mari. 1. Galati 5, 16, 17. Ini namanya berjalan oleh Roh Kudus. Perjalanan kita oleh Roh Kudus. Berjalan oleh Roh Kudus. Galati 5 ayat 16, 17. Maksudku ialah, hiduplah, dalam terjemahan yang lain ini, berjalanlah oleh Roh. Berjalan oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Sehingga keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, ini saku. Yang pertama prakteknya. Jadi kalau kaki sudah berdiri di atas korban Kristus, saja, maka kita bisa hidup benar dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran, pengajaran yang benar, pegang teguh, saling mengasihi, dan seluruh kehidupan kita dikuasai oleh Roh Kudus. Prakteknya, 1, berjalan oleh Roh Kudus. Artinya, tidak mengikuti keinginan daging, kehendak daging, tetapi mengikuti kehendak Tuhan. Sama dengan kehendak Roh, kehendak Tuhan, kehendak. Taat dengar-dengaran pada firman Tuhan. Itu berjalan oleh Roh Kudus. Tidak mengikuti kehendak daging, keinginan daging, tetapi mengikuti keinginan Roh. Keinginan Roh. Taat dengar keinginan Roh, kehendak Roh, keinginan Roh. Taat dengar-dengaran pada firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 105. Nah, kalau kita sudah taat pada firman, tidak bisa jatuh, tidak bisa rubuh kita. Perhatikan baik-baik. Kalau kita mengikuti kehendak Tuhan, kehendak Roh, kehendak Tuhan, yaitu taat pada firman, sekalipun bertentangan, memang firman itu bertentangan dengan daging. Tapi di situ, kalau kita sudah taat pada firman, pelita menyala. Kita tidak bisa tersandung. Jangankan rubuh, tersandung pun tidak bisa. 119 ayat yang ke-105. 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Ini hasilnya. Saja. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki. Pelita bagi kaki. Artinya supaya kita tidak tersandung. Ya. Firman Tuhan menjadi pelita supaya kita tidak tersandung dalam dosa. Saja. Dalam pelayanan jangan tersandung berhenti melayani, jangan. Kita tidak tersandung pada dosa-dosa sampai puncak dosa, tidak tersandung ya, dalam pelayanan, tidak tinggalkan pelayanan. Nah, ini kemudian terang. Firman Allah menjadi terang bagi kakiku, bagi jalanku. Ya. Tadi pelita bagi kakiku supaya kita tidak tersandung pada dosa-dosa sampai puncak dosa. Tidak tersandung dalam pelayanan, tetap setia melayani Tuhan. Ya. Dan firman-Mu menjadi terang bagi jalanku, memberi arah. Kita tidak tersesat. Firman Allah memberi arah menuju ke Yerusalem baru. Memberi arah menuju Yerusalem baru, kerajaan surga. Tidak akan tersesat. Nah ini saudara. Jadi semoga kita bisa mengerti malam. Ayo berdiri. Kaki ini sekarang mau diasuh oleh Tuhan. Seperti membangun rumah ada dasarnya.
tubuh kita ada dasarnya, kaki disamakan. Jadi kaki berdiri di atas batu karang yang teguh, berdiri di atas korban Kristus, berdiri di atas iman dan kasih. Nah, sehingga kita bisa hidup benar, pegang teguh pengajaran benar. Kita bisa hidup benar, pegang teguh pengajaran benar, kita bisa saling mengasihi, maka seluruh hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Prakteknya berjalan oleh Roh, tidak ikuti keinginan daging. Herodes itu ikuti keinginan daging, mati dia. Dia membunuh Yohanes Pembaptis, berarti dia tidak bisa dibarui, binasa. Herodes ingin istrinya orang, udah ingin, padahal bertentangan dengan firman. Dia ikuti itu, rubuh. Kita juga kaum muda, kalau ikuti keinginan terus tidak ikuti firman, rubuh, gelap, tersandung, rubuh. Dan arahnya sudah tidak ke Yerusalem, ke neraka. Arah. Ayo, sungguh-sungguh malam. Kemudian yang kedua, Galatia 5, 18 sampai 19. Dipimpin oleh Roh. Galatia 5, 18 sampai 19. Dipimpin oleh Roh. Galatia 5, 18, 19. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percerideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dipimpin oleh Roh Kudus. Ini perjalanan kita. Berjalan oleh Roh, taat. Supaya terang, selalu terang. Tidak tersandung, tidak jatuh dalam dosa-dosa, tidak tersandung dalam pelayanan, tetap setia melayani Tuhan. Dan arahnya tetap ke Yerusalem baru, kerajaan. Kemudian dipimpin oleh Roh, artinya, dipimpin oleh Roh artinya Roma 8 ayat 12 sampai 13. Roh Kudus mematikan perbuatan-perbuatan. Jadi dipimpin oleh Roh artinya Roh Kudus mematikan perbuatan daging sehingga kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan daging yang membinasakan. Roma 8, 12, 13. Ya, Roma 8, 12, 13. Kita tidak melakukan perbuatan daging dan kita bisa hidup benar, hidup suci di dalam Tuhan. Itu dipimpin oleh Roh. Dipimpin oleh Roh. Roma 8 ayat yang ke-12 dan 13. Roma 8 ayat 12 dan 13. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu menurut daging, hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan daging, kamu akan hidup. Jadi ini dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya Roma 8, 12, 13. Roh Kudus mematikan perbuatan daging tadi itu. Percabulan, iri, apa semua dimatikan. Sehingga kita bisa hidup benar. Kita tidak melakukan perbuatan daging, tetapi kita bisa hidup benar dan suci. Perbuatan daging, perbuatan dosa. Hanya Roh Kudus yang kuat. Kalau kita tidak kuat. Daging kita cenderung berbuat dosa. Hanya Roh Kudus membuat kita taat. Kalau daging berontak terus. Dikit-dikit apa. Tapi Roh Kudus kalau sudah berjalan oleh Roh taat. Mulai terang hidup itu. Tidak pernah tersandung. Arahnya jelas. Arah ke Yerusalem baru berarti arah ke masa depan yang indah. Ditambahkan. Kalau taat, arahnya kita ini. Pelita, firman menjadi pelita bagi kaki, mengarahkan kita ke Yerusalem baru, kerajaan Tuhan. Itu mengarahkan ke masa depan yang berhasil indah di hadapan Tuhan. Berhasil indah, taat. Kalau daging ini berontak terus, tidak mau terus. Tapi Roh Kudus membuat kita taat, berjalan oleh Roh. Dipimpin oleh Roh. Kalau daging ini berbuat yang daging, perbuatan dosa. Tapi kalau ada Roh Kudus dimatikan. Sehingga kita hidup benar dan suci. Bisa? Nah, kemudian terakhir hidup oleh Roh Kudus. Galatia 5, 22 sampai
26. Hidup oleh Roh Kudus. Hidup oleh Roh Kudus. Ya. Galati 5, 22 sampai 26. Dasarnya ayo. Kalau sudah dasarnya benar, kita bebas dari dosa-dosa, kaki kita berdiri di atas batu karang, bebas dari perambaan dosa. Kita betul-betul berdiri teguh di atas iman dan kasih, itu korban Kristus. Berdiri di atas batu karang, korban Kristus. Maka kita bisa hidup benar. Kita bisa hidup dalam kebenaran, pegang pengajaran yang benar. Kita bisa saling mengasihi, tidak saling mendengki, saling mengasihi. Dan kita dikuasai oleh Roh Kudus. Seluruh kehidupan kita dikuasai Roh Kudus. Ini kakinya sudah kuat. Praktiknya berjalan oleh Roh, taat. Masa depan yang indah. Tidak pernah tersandung, tidak pernah gagal, tidak pernah jatuh, tidak pernah tersandung. Masa depan yang indah. Sampai Yerusalem. Kemudian dipimpin oleh Roh, tidak berbuat perbuatan daging, tapi hidup dalam kesucian. Hidup dalam kebenaran dan kesucian. Terakhir, hidup oleh Roh Kudus. Hidup oleh Roh Kudus. Galati pasal 5 mulai ayat yang ke-22. Galati pasal 5 ayat 22 mulai. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, maka hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menantang atau saling mendengki. Hidup oleh Roh Kudus. Yang ketiga, hidup oleh Roh Kudus. Saja, artinya menyalipkan daging. Hidup oleh Roh Kudus artinya menyalipkan daging dengan segala keinginan dan hawa nafsunya. Sama dengan perobekan tirai. Ya, yang terakhir perobekan tirai. Dari ruangan suci menuju ruangan maha suci ada pintunya. Itu namanya tirai. Waktu Yesus mati, tirai terobek. Ini kita juga. Hidup oleh Roh Kudus artinya menyalipkan daging dengan segala keinginan dan hawa nafsunya. Sama dengan tirai terobek. Tirai terobek. Waktu Yesus mati di kayu salib, tirainya bait Allah terobek. Sekarang kita juga. Kalau kita menyalipkan daging, tirai, pintu tirai ini terobek. Tirai terobek. Kita mengalami pembaharuan. Kita mengalami pembaharuan. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Ini mujizat terbesar. Pembaharuan. Keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Ini mujizat terbesar. Mujizat rohani. Mujizat terbesar. Setan tidak bisa melakukan ini. Setan berbuat dosa, ya berbuat dosa. Tidak bisa dia bertobat. Tidak bisa berubah. Tapi kalau ada Roh Kudus mampu. Roh Kudus mampu. Untuk mengubahkan kita. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Saudara, terjadi pembaruan. Yaitu bebas dari tabiat daging. Ini pembaruan. Bebas dari tabiat daging. Gila hormat. Hati-hati, jangan gila hormat. Saudara, gila hormat. Kalau gila hormat selalu ingin dihormati, selalu ingin disanjung. Itu gila hormat. Selalu ingin dihormati, selalu ingin disanjung. Bisa gila-gilaan. Gila hormat bisa gila-gilaan. Tindakan yang gila-gilaan itu. Apa itu tindakan yang tidak baik. Kemudian tidak ada saling menantang. Tidak saling menantang. Tidak saling mendengki. Itu tabiat daging. Ya, gila hormat, tidak gila hormat. Saja. Tidak saling menantang, tidak saling mendengki. Kalau tiga ini ada gila hormat, menantang, mendengki. Itu yang buat kita tidak tenang hidup. Dan persaingan yang tidak sehat. Itu. Kalau ada gila hormat, saling menantang, saling mendengki, maka kehidupan itu tidak tenang. Tidak tenang. Dan terjadi persaingan yang tidak sehat. Persaingan yang tidak sehat. Itu. Tapi biarlah
Oleh Roh Kudus kita dibarui, tidak gila hormat, tidak saling menantang, tidak saling mendengki. Kita hidup tenang, betul-betul tenang. Ya. Kemudian pembaruan 9 buah roh. Kita bisa memiliki 9 buah roh. 9 buah roh. Nah, itu tabiat Allah Tritunggal, gambar Allah Tritunggal. Kembali ke situ. Ini mujizat rohani, mujizat terbesar. 9 buah roh, tadi Galati 5, kembali ke Galati 5. Kasih, sukacita, damai sejahtera, itu tabiat Allah Bapa, gambar Allah Bapa. Dari manusia daging yang berdosa, gambarnya setan, diubahkan oleh Roh Kudus. Menjadi buah roh, 3, kasih, sukacita, damai, itu tabiat Allah Bapa, gambar Allah Bapa. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, tabiat anak Allah, Yesus. Gambar anak Allah. Kemudian kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tabiat Allah Roh Kudus, gambar Allah Roh Kudus. Jadi kita dikembalikan kepada gambar dan teladan Tuhan. Gambar dan teladan Allah Tritunggal. Tidak telanjang lagi. Manusia berdosa itu telanjang, kehilangan kemuliaan, kebenaran, kehilangan gambar, teladan Tuhan. Dikembalikan. Lewat punya kaki, punya dasar. Perjalanan hidup, kaki ini harus kuat. Berdiri teguh di atas batu karang. Di atas iman dan kasih. Artinya kita bisa hidup benar. Pegang pengajaran yang benar, pegang teguh. Kita bisa saling mengasihi dan kita dikuasai oleh Roh Kudus. Prakteknya, jalannya sudah benar. Berjalan oleh roh, taat. Taat dengar-dengaran. Kita tidak akan tersandung, tidak akan jatuh. Tidak salah arah. Masa depan yang indah sampai Yerusalem baru. Dipimpin oleh roh, tidak melakukan perbuatan daging. Hidup suci. Dan hidup oleh Roh Kudus. Menyalipkan daging. Dengan segala keinginan hawa nafsu. Tirai terobek, terjadi pembaharuan. Dari manusia daging keubahan. Menjadi manusia rohani seperti Yesus. Yaitu pertama bebas dari tabiat daging. Gila, hormat dan lain-lain. Saja, itu tidak baik. Saling menantang, saling mendengki. Saling menantang merasa lebih kuat. Kalau mendengki itu tidak rela orang diberkati, iri pada orang diberkati, tidak senang kalau orang lain diberkati dan lain-lain. Itu saling mendengki. Itu membuat tidak tenang. Sehingga membuat kita tidak tenang hidup, persaingan tidak sehat. Sehingga itu. Tapi kalau sudah hilang itu semua, kita hidup tenang. Hidup tenang di dalam Tuhan. Tidak gila hormat apa adanya. Sehingga tidak saling menantang, tidak mendengki, selalu mengucap syukur saja sama Tuhan. Tenang hidup itu. Dan kembali kepada gambar teladan Tuhan. Kita memiliki 9 buah roh. Kembali pada gambar teladan. Kembali pada ciptaan semua. Kembali pada ciptaan semua. Kita ada di dalam tangan Tuhan. Kejadian 1. Kita mengalami kuasa Tuhan. Betul-betul. Ya. Ciptaan yang semula. Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1:26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa teladan kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan ternak di atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kalau kita sudah kembali kepada gambar teladan Tuhan, ada kasih, sukacita, damai, salah satu. Hasilnya kita mengalami kuasa kemenangan. Kita mengalami kuasa kemenangan atas setan Tritunggal. Dulu adalah burung, binatang ternak, ikan di laut. Itu sekarang setan Tritunggal. Ikan di laut itu antikris. Binatang buas di laut antikris. Burung itu naga di udara. Dalam kitab Wahyu. Begitu berkembang setan. Ya. Kemudian binatang di darat itu nabi palsu. Menang atas setan Tritunggal. Kita mengalami kuasa Tuhan. Untuk menang atas setan itu. Kuasa kemenangan. Atas setan Tritunggal. Sehingga semua masalah selesai. Semua masalah selesai. Setan sumber masalah. Semua masalah selesai. Ya, semua masalah. Semua dosa selesai.
kita sempurna, kita tidak bercacat celah, semua masalah selesai, semua air mata selesai, kita bahagia. Ini kemenangan. Dan kuasa pengangkatan, kalau sudah seperti gambar teladan Tuhan, ditaruh di Firdaus. Waktu manusia selesai diciptakan, di ayat 8 Kejadian 2, Tuhan membuat Taman Eden, lalu manusia ditaruh di situ. Kuasa pengangkatan ke Taman Eden, kembali ke Taman Eden. Sekarang artinya kita hidup dalam suasana Taman Eden. Kuasa pengangkatan. Kita hidup dalam suasana Taman Eden, dipelihara oleh Tuhan. Ada pemeliharaan secara berkelimpahan sampai mengucap syukur. Ada suasana kebahagiaan, suasana keberhasilan, indah, bahagia. Itu Taman Eden. Ada pemeliharaan Tuhan secara berkelimpahan sampai mengucap syukur. Ada masa depan yang berhasil, indah, bahagia. Itu Taman Eden. Sekarang kita mengalami suasana. Jika Yesus datang kembali kedua kali, kita betul-betul diangkat di awan-awan yang permai. Masuk perjamuan kawin anak domba. Dan kita kembali ke Taman Eden. Sampai ke Yerusalem yang baru. Nah, sampai ke sini. Ayo, saudaraku. Kalau manusia daging tidak bisa apa-apa. Manusia daging kakinya tidak bisa berdiri di atas batu karang. Di atas tanah. Daging itu tanah. Tanah liat. Banyak berbuat dosa dan lain. Tapi kalau kita dikuasai Roh Kudus, ayo berdiri di atas korban Kristus malam ini. Berdiri di atas korban Kristus. Ya, biar Roh Kudus menguasai kita. Kita bisa berjalan dalam Roh. Taat, dipimpin oleh Roh. Kita tidak melakukan perbuatan yang hidup suci. Kemudian kita hidup oleh Roh. Pembaharuan. Salibkan daging, terjadi pembaharuan. Mujizat terjadi. Maka kuasa Tuhan juga mujizat jasmani. Kuasa kemenangan kita alami. Kuasa pengangkatan kita alami. Sampai betul-betul kembali ke Firdaus. Tuhan memberkati kita semua. Yuk kita tamatkan kebaktian kita pada malam. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Apa kehancuran, apa keruntuhan, kembali pada korban Kristus malam. Tuhan akan tolong kita. Di atas korbanmu, 54. Di atas korban. Ku alaskan tabisan. Di atas korban. 54. Di atas korban ku alaskan tabisan. Di atas korban ku percayakan hidupku. Di atas korban ku akan menang atas semua. Dan ku menjadi milikmu selamanya. Di atas korban ku alaskan tabisan. Di atas korban ku percayakan hidupku. Di atas korban ku akan menang atas semua. Dan ku menjadi milikmu selamanya. Dengan musik inti saja. Tundukkan kepala. Apapun kehancuran kita, ketelanjangan kita, kegagalan kita, banyak air mata, kembali pada korban. Dia rela dihancurkan di kayu salib untuk menolong kita yang sudah hancur, yang sudah jatuh, yang sudah gagal, yang sudah najis. Kembali pada Dia.
Ada kesempatan kembali pada Tuhan, kembali pada korban. Dia terima apa adanya. Dia mau bangunkan kita kembali. Dia mau baharui kita, saya dan saudara. Dia mau berikan suasana firdaus kepada kita. Mungkin ada waktu 1 menit, 2 menit. Akan mempergunakan waktu untuk maju ke depan. Tapi jangan ikut-ikut, 1 orang aja. Mau kembali pada korban Kristus. Yang lalu biarlah berlalu. Malam ini ada pembaharuan. Gunakan tempat, ayo. Haleluya. Yang lain boleh duduk, berlutut, terserah. Ayo datang pada Tuhan. Biar darahnya membasuh kita, membasuh saya, saudara semua. Haleluya. Jangan suasana kutukan, kehancuran, kegagalan, kepahitan. Tapi suasana firdaus ada malam ini. Haleluya. Oh, haleluya. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Asal diakui dan jangan diperbuat lagi. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga. Engkau Maha Pengampun Tuhan. Haleluya. Engkau Maha Penyayang Tuhan. Haleluya. Dimanapun kau muda berada saat ini, di Surabaya, WR4 Surabaya, di Medan, di depan laptop, di depan komputer, dimanapun, sampai di luar negeri, sama korban Kristus bekerja malam ini. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, haleluya. Ya lawaka, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Jamah kami Tuhan, jamah hamba, jamah kami Tuhan. Oh, pulihkan kami, kuatkan kami malam ini, berdiri di atas korban-Mu. Kuasa-Mu bekerja di tengah kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, ampuni kami, haleluya. Pulihkan kami, basuh kami, kebodohan-kebodohan kami, kenajisan-kenajisan kami, ampuni Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Ampuni kami, ampuni kami. Haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ampuni Tuhan, pulihkan kami. Biar kembali pada suasana firdaus malam ini Tuhan. Terima kasih, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih, oh, terima kasih. Engkau baik bagi kami. Terima kasih, Engkau sudah ampuni kami. Terbukti ada damai sejahtera, suasana firdaus kami alami. Terima kasih. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya. Haleluya. Ayo berjanji pada Tuhan. Setelah diampuni, disucikan oleh darah. Berjanji tidak akan mengulangi. Saya akan berdiri di atas korban-Mu Tuhan. Apapun yang mengganggu, mengajak dan lain-lain, saya akan tetap berdiri Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tolong kita. Roh Kudus adalah 2 tangan Tuhan yang diulurkan. Angkat 2 tangan ke atas. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Ya Allah, pegang kami semua. Pegang kami, pimpin kami semua, asuh kami semua Tuhan. Bimbing kami semua Tuhan. Menuju ke Firdaus Tuhan. Masa depan yang indah bahagia. Keberhasilan, kesucian di dalam Engkau. Oh, sampai Engkau datang, betul-betul kami kembali ke Firdaus, kembali ke Yerusalem baru. Terima kasih. Tidak ada yang jatuh lagi, Tuhan tolong kami semua. Tidak ada yang tergelincir lagi, Tuhan tolong kami semua. Turunkan tangan. Kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih. Tetapkan firman-Mu dalam kami semua. Tuhan, tolong Kau muda. Gembalakan kami semua. Baik di sini, di WR4 Surabaya, di Medan, di mana-mana Kau muda semua. Berada di dalam negeri, luar negeri. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan. Mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Biar kami merasa keubahan, kepuasan, pertolongan dari Tuhan. Pengangkatan bidang jasmani, rohani. Sampai diangkat di awan-awan yang permai. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih. Terima kasih. Setiap ibadah Engkau hadir. Membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu. Menggairahkan kami setiap berkobar-kobar dalam Engkau. Kami hidup dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati kaum muda yang sudah bekerja. Berkati, buka jalan semua. Tolong yang mencari pekerjaan, buka jalan. Yang sekolah kuliah, tolong. Menghadapi kenaikan kelas, kelulusan. Mencari sekolah baru, tolong semua Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu, Engkau tolong semuanya. Berikan pergaulan yang baik Tuhan, perjodohan terbaik yang satu dalam pengajaran yang sesuai kehendak. Beri masa depan yang baik, yang indah untuk kemuliaan keagungan nama-Mu. Semua sudah diampuni, kami pulang dengan bahagia Tuhan, dengan ketenangan dalam Tuhan. Oh, kami pulang dengan damai sejahtera, suasana Firdaus ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami teringat juga kaum muda lain yang sakit mungkin, yang tidak hadir, yang ada di perjalanan dimanapun, di rumah semua. Engkau juga naungi, Engkau tolong semua. Kami teringat orang tua kami masing-masing, dimanapun berada. Kami belum bisa balas apa-apa, Tuhan balaskan berkat, Tuhan selamatkan mereka. Dan gembala-gembala yang pernah menggembalakan kami di daerah, kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balas berkat, tetapkan mereka dalam pengajaran benar, tolong mereka Tuhan, dan pakai mereka semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi satu nyanyian, kemudian korban. Malam ini korban pekerjaan Tuhan malam ini akan dipersembahkan untuk acara retreat kaum muda, ya. Bulan 7 yang akan datang akan diatur, ya. Bulan 7 mungkin awal bulan 7 nanti ya ada retreat 1 hari aja kita bermalam. Nah, Tuhan memberkati semuanya. Mari kita tetap tadi, ya. Baik. Atas korban ku alaskan tabisan, di atas korban ku percayakan hidup, di atas korban ku akan menang atas dan ku menjadi milikmu selamanya. Di atas korban ku alaskan habisan, di atas korban ku percayakan hidupku, di atas korban selamanya. Sekali lagi. Di atas korban ku alaskan tabisan, di atas korban ku percayakan hidupku, di atas korban ku akan menang atas
Aku menjadi milikmu selamanya. Baik, kebaktian kita besok di sini 7/4 kebaktian umum. Gunakan hari libur, datang pada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kemudian Selasa doa penyembahan jam 5/4. Kemudian Kamis Bible Study perjamuan suci 5/4. Jumat kaum wanita remaja putri 5/4 dan Sabtu kebaktian kaum muda remaja 5/4. Ajaklah teman-teman lain untuk datang kepada Tuhan. Dan di WR Supratman 4 Surabaya besok sore jam 6:4 sore kebaktian umum. Gunakan hari libur, datang pada Tuhan. Tuhan memberkati semua. Senin kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci jam 5:30 sore dan Rabu kebaktian doa penyembahan 5:30 sore. Hari Sabtu kaum muda remaja jam 5:15. Tuhan memberkati. Ajaklah teman-teman untuk datang. Tuhan memberkati semuanya. Baik, berdoa untuk retreat kaum muda. Biar Tuhan akan buka jalan semuanya. Bagi kaum muda remaja yang tergerak untuk melayani petugas kolektor, harap tunggu di dekat pintu keluar selesai ibadah. Petugas yang lama juga kumpul. Baik. Doa yang berulang tahun tanggal 14 sampai 12 Juni. Gabriela Kartika Wijaya, Surabaya, hari ini 14 Juni. Stefanus Endra, Surabaya, hari ini 14 Juni. Daniel Charles Carsonik, 15 Juni. Andreas Jukandoeng Muku, 16 Juni. Regina Abe Siombing, Surabaya, 16 Juni. Krisvania Diwanti Anugrah, Surabaya, 17 Juni. Inyoman Dena Arunika 17 Juni, Evan Adiatma Arundaya 19 Juni, Elena Rika Audria 19 Juni, Heru Sulistiono 20 Juni dan lain-lain yang tidak disebut nama. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita tamatkan kebaktian kita. Kami berdoa buat yang berulang tahun hari ini, besok dan selanjutnya. Tuhan beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga, berkat-berkat rohani jasmani dilimpahkan dalam hidup mereka, teristimewa dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Latihan kur kaum muda di sini di Surabaya Tuhan berkati. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai, jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepadamu. Besok pagi di sini bisa datang, di Surabaya besok sore bisa datang. Tidak terhalang apapun. Tuhan memberkati, Tuhan menolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk kerinduan kami ada retreat kaum muda remaja. Tuhan memberkati semua. Tuhan menolong. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan jika kami pulang, Engkau jaga, lindungi, sertai. Terima kasih. Syukur kepada-Mu. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain.